Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami masih berada di Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram, dan tepatnya pada pukul 12.31. Ini larut malam kalau di waktu Saudi. Dan Masya Allah jemaah rahmatullah, di Arab Saudi ini semakin larut semakin malam menjelang bulan Ramadan, dan sekarang berada di bulan Sya'ban. Kaum muslimin semakin berdatangan, semakin luar biasa. Jadi negeri yang selama ini dituduh dengan negeri radikal, Wahabi dan sebagainya, dari tuduhan-tuduhan manusia-manusia yang ada di dalam diri mereka penyakit, di dalam diri mereka ada kebencian terhadap negeri tauhid ini, adalah merupakan sebuah kebencian yang tidak mendasar, sebuah ketidaksukaan yang tidak dimiliki kecuali orang-orang khawarij, orang-orang di dalam diri mereka ada penyakit syubhat dan syahwat, tentunya tidak ingin melihat keberkahan dan kemuliaan dan keagungan negeri haram, kecuali mereka orang-orang yang di dalam diri mereka ada syubhat Syiah, ada syubhat Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Al-Asy'ariyah, dan penyakit-penyakit syubhat yang lainnya. Oleh karena jamaah rahmatullah, kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan membahas berkaitan dengan sifat-sifat ahlul bid'ah. Jadi para ulama kita dari zaman ke zaman, terkhusus di zaman kita sekarang ini yang semakin banyak merebak akidah-akidah Asy'ariyah yang menyimpang, begitu pula akidah-akidah Islam Nusantara yang mereka ingin bahwasanya akidah Nusantara ini menggantikan akidah Wahabiyah dan sebagainya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Begitu pula dengan akidah filsafat, akidah yang mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mereka kemudian seolah-olah kalau seseorang itu menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menjas mereka ini adalah mujassimah. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Padahal mereka sebenarnya juga tidak mengetahui apa itu mujassimah. Ya, sebagian orang hanya mengatakan mujassimah, namun mereka tidak mengetahui hakikat apa itu manhaj atau akidah mujassimah. Tapi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas tentang min sifati ahlul bid'ah, yaitu diantara sifat-sifat ahlul bid'ah yang menonjol di dalam diri mereka. Jadi para ulama kita, Masya Allah, ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka senantiasa membahas kepada kita semuanya bagaimana akidah mereka, akidah yang menyimpang dari ahlul bid'ah tersebut. Yang pertama adalah tahkimul uqul fil nuqul. Ahlul bid'ah ini umumnya, kebanyakannya disebutkan oleh para ulama, mereka ini selalu mengedepankan akal daripada nakal. Seperti misalnya istiwanya Allah Subhanahu wa taala ini maklum, disebutkan di dalam Quran, disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam secara zahir, secara nampak, secara penyebutan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dialah Allah yang Rahman, Dia Maha Pengasih, berada di atas arsy. Sebagian di antara mereka menolak Allah Subhanahu wa taala bertahta di atas arsy, di atas langit, dengan mengedepankan akal mereka. Mereka kemudian mengatakan kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, berarti kita ini meyakini Allah sama dengan makhluk, karena bisa ditunjuk, bisa seseorang itu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan tempat. Wassallallahu salamatan wa afiyah. Tidak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang berakidah ahli sunnah wal jamaah yang asli, bukan KW, bukan hanya sekedar pengakuan, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau bertahta di atas arsy. Ini tidak ada. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah melainkan datang dari orang-orang Asy'ariyun yang menggunakan akal mereka. Ketika seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, mereka kemudian mengatakan dengan akal mereka Allah butuh tempat, Allah diliputi dengan tempat, Allah sama dengan makhluk, sama dengan makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala bisa ditunjuk. Wassallallahu salamatan wa afiyah. Jadi selalu ahlul bid'ah ketika ada sebuah perkara yang syubhat bagi mereka, maka mereka selalu mengedepankan akal daripada nakal.
Padahal zaman rahmatullah dalam perkara ghaibiyat ini seseorang tidak boleh menggunakan akal mereka. Ini kita sudah pernah bahas panjang lebar berkaitan dengan siksa kubur, berkaitan dengan syurga dan neraka, berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ghaibiyat yang tidak boleh nakal itu lancang dan berani memikirkan semua itu tanpa adanya nakal. Akal harus di belakang daripada nakal. Harus akal mengikuti nakal. Jadi biasanya ahlul bid'ah ketika mereka beragama itu selalu menggunakan akal-akal sempit mereka, akal-akal buntut mereka, akal-akal yang tidak dibangun di atas pendalilan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Jadi ahlul bid'ah ketika mereka beragama senantiasa mengedepankan akal daripada nakal. Kemudian yang kedua, min sifati ahlul bid'ah ittiba'ul mutasyabih wa tarkul muhkam. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabih daripada ayat-ayat yang sudah muhkam, yang sudah jelas. Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah ketika menjelaskan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita selalu berdalilkan dengan dalil-dalil muhkam. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka senantiasa berargumen berdalilkan dengan akidah mutasyabih. Kemudian yang ketiga jamaah rahmatullah, min sifati ahlul bid'ah muhakamatu adillatil wahyaini bi alfazi mujmalah, yaitu mereka menggunakan dalil secara umum, yaitu Quran dan Sunnah Nabi SAW, penyebutan Quran dari Quran dan Sunnah Nabi SAW bi alfazi mujmalah, dengan lafaz-lafaz mujmalah. Contohnya misalnya ini kita pernah bahas, ada orang mendatangi kuburan tertentu, berziarah di kuburan tertentu dengan mengamalkan amalan tertentu. Ketika kita tanya mana dalilnya, ada dalilnya dari Nabi SAW mengatakan ziarahlah kubur, ya, ziarahlah kubur karena sesungguhnya kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian. Maka dalil ini mereka gunakan untuk mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Padahal dalam hadis tersebut adalah hadis mujmal, ya, lafaz mujmal. Siapapun kuburan, selama kuburan kaum muslimin, kita diperintahkan untuk mendatanginya dalam rangka dua perkara. Yang pertama mengingat kematian, yang kedua mendoakan mereka, bukan untuk meminta-minta atau melakukan amalan tertentu seperti tawassul dan tabaruk di kuburan tersebut. Tetapi ahlul bid'ah menggunakan hadis ini untuk menguatkan amalan mereka tabaruk dan tawassul di kuburan tersebut. Ya, inilah keadaan mereka. Ya, keadaan mereka ketika kita tanya mereka, mana dalil yang kau gunakan untuk melakukan amalan tersebut, maka dalilnya seperti itu. Kemudian jamaah rahmatullah, di antara sifat ahlul bid'ah bughdu ahlil adzar. Mereka selalu membenci ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini di antara sifat yang sangat menonjol, ya. Banyak youtuber NU di sana hanya bermodal HP, bermodal pengeras suara di kamar mereka. Mereka menghina, menghardik, mencaci, memaki, ya, tanpa mereka ingin mendatangi ustaz tersebut. Ya, contohnya misalnya yang sekarang lagi diangkat oleh Ustaz Zainal Abidin adalah si Uye. Uye ini kita sudah pernah bahas panjang lebar, ya. Qadar syama fa'al. Ya, adapun jamaah rahmatullah, Ahlussunnah wal Jamaah ini luar biasa, ya. Mereka senantiasa mengajarkan kepada umat tauhid yang benar, sunnah yang benar, bagaimana menjalankan syariat yang benar. Tetapi tetap saja ada orang yang di dalam diri mereka ini ada penyakit syubhat, penyakit membenci ahlul adzhar, membenci Ahlussunnah wal Jamaah, membenci Arab Saudi, membenci negeri tauhid dengan berbagai macam tuduhan, dengan berbagai macam cacian. Inilah mereka. Kebencian mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat luar biasa. Na'udzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ahlul adzhar yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW ini dibenci, dan ente meninggalkan orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, ya, dengan kelompok-kelompok sempalang, ente kemudian berlaku lemah lembut dan meninggalkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka ajaran siapa ente ikuti, ya? Ajaran siapa ente ikuti kecuali ente mengikuti ajaran-ajaran sesat, sempalang, dan ajaran-ajaran penuh dengan syubhat. Kemudian jamaah rahmatullah, di antara
sifatnya ahlul bid'ah yang disebutkan oleh para ulama adalah adamu iltizamihim bitasmiyati syar'iyyah. Mereka ini kalau beragama tidak pernah mengambil penamaan atau istilah-istilah syar'iyyah yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Ini banyak sekali contohnya, Amalan-amalan tertentu misalnya yasinan, tahlilan, maulidan, haulan. Ini kan penamaan-penamaan syariat yang belum pernah kita kenal dan tidak pernah kita akan tahu dari mana pendalilannya kecuali kelompok-kelompok sebelah ini. NU, tahlilan, yasinan, maulidan, haulan, istilah-istilah seolah-olah syar'i tapi ini tidak syar'i. Tidak ada pendalilannya yang kita dapatkan dari nas Quran maupun sunnah Nabi SAW. Tapi begitulah, ketika kita menjelaskan kepada umat penyimpangan mereka terhadap amalan-amalan tersebut, mereka kemudian mengatakan, salaf Wahabi itu tidak membaca Yasin, Maulidan, Wahabi membenci Nabi, apalagi haulan, Wahabi itu begini dan begitu. Sallallahu salamatan wa afiyah. Ini adalah diantara kehendak mereka untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka dikenal dengan mereka menggunakan istilah-istilah untuk syariat kelompok-kelompok mereka, tidak dengan tasmiyah syar'i yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian zaman Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya ahlul bidah adalah at-tafarruq fid din. Mereka senantiasa berkelompok-kelompok. Subhanallah, kelompok ini membentuk organisasi ini, kelompok ini membuat organisasi itu dan seterusnya. Dan semua kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok berbangga dengan kelompoknya. Bahkan kelompok di sebelah ini mengaku kalau hanya kelompoknya yang masuk syurga, hanya kelompoknya yang berbahagia. A'udzubillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita ingin melihat organisasi yang produktif di antara ini dan itu, Masya Allah, ada satu kelompok organisasi yang lebih produktif, bahkan saldonya saja hampir triliunan di sebelah. Assalamualaikum. Kita paham bersama. Kemudian di antara sifatnya ahlul bid'ah adalah raddu khabaril ahad fil i'tiqad. Mereka ini menolak hadis ahad dalam perkara i'tiqad, seperti siksa kubur dengan kenikmatan kubur. Mereka menafikan hal tersebut karena kebanyakan yang datang berkaitan dengan siksa kubur adalah hadis ahad. Oleh mereka tidak mengakuinya. Assalamualaikum. Kalau mereka menolak hadis ahad dalam perkara ghaibiyat ini, dalam perkara i'tiqad, maka bagaimana mungkin kita mengimani azab kubur dan siksa kubur? Ini adalah di antara bentuk kejahiliaan, kebodohan, ketidakpemahaman mereka berkaitan dengan hadithul ahad. Padahal hadith ahad ini bertingkat, ada yang derajatnya sahih yang harus kita imani karena disebutkan oleh para ulama. Makanya para ulama dari zaman ke zaman itu senantiasa menukilkan kepada kita semuanya berkaitan dengan mana hadis sahih yang kemudian kita bisa gunakan dalam beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jamaah rahmatullah, min sifati ahli bidah al-ajla fi takfiri mukhalafihim bila dalil. Fi takfiri mukhalafahum bila dalil. Di antaranya sifat ahli bidah adalah al-ujra atau al-ajlah. Mereka ini terburu-buru di dalam mengkafirkan kaum muslimin ketika mereka berselisih dengan akidah mereka, berselisih dengan apa yang mereka yakini. Ini di antara pemahaman yang sangat berbahaya. Di antaranya pemahaman ini adalah pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin karena mudah mengkafirkan kaum muslimin. Adapun ahlul bid'ah menganggap Wahabi itu adalah takfir, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit mengkafirkan kaum muslimin, sedikit-sedikit membid'ahkan kaum muslimin. Maka ini orang tidak paham dalam beragama. Bahwasanya takfir atau tab'id ini ada dua jenis, ada yang sifatnya ta'yin, ada pun sifatnya mujmal. Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan tentang kekufuran itu membahas secara mujmal, secara global. Tidak pernah mentakyin ente kafir, tidak pernah menunjuk hidung. Begitu pula ketika kita membahas tentang sifat ahlul bid'ah, kemudian amalan bid'ah, kita tidak pernah menunjuk hidung ente ahlul bid'ah. Kita membahas secara umum, secara global. Supaya apa? Supaya umat paham bahwasanya
ada perkara-perkara yang apabila ente melakukannya bisa terjatuh dalam kekufuran. Bukan berarti kita mengatakan ente kufur kalau melakukannya langsung. Ada syurutnya, ada mawani'nya, ada perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam perkara ini. Begitu pula ketika seseorang melakukan amalan, ketika kita menjelaskan tentang perkara bid'ah, bukan berarti kita menjudge orang ini pelaku bid'ah dan sebagainya, tidak. Tetapi kita menjelaskan hal tersebut supaya kaum muslimin tidak terjatuh dalam perkara bid'ah tersebut. Taib jaman rahmatullah. Kemudian di antara sifat ahlul bid'ah adalah al-khawdu fima sakata anhu as-sahabah. Taib. Di antara sifat ahlul bid'ah yang menonjol adalah mereka ini berbicara dengan sebuah perkara yang para sahabat mendiamkan diri mereka dengan perkara tersebut. Artinya apa? Mereka tidak banyak berbicara, para sahabat tidak banyak berbicara atau tidak pernah berbicara berkaitan dengan perkara tersebut. Contoh misalnya berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Para sahabat tidak ada satupun menafikan Allah berada di atas arsy secara zatnya. Kemudian para sahabat tidak pernah banyak bicara bagaimananya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat Allah. Mereka hanya mengimani, mereka hanya mengikuti dalil, dan mereka tidak pernah banyak bertanya. Adapun ahlul bid'ah di zaman kita sekarang ini, na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah, dengan kebodohan mereka, dengan akal-akal mereka, mereka sangka mereka di atas ilmu, mereka sangka berada di atas kebenaran, mereka senantiasa berbicara seolah-olah ulama besar berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah, di antara sifat ahlul bid'ah adalah ittiba'ul hawa. Mereka adalah orang-orang pengikut hawa nafsu. Disampaikan kepada mereka ini dalilnya Quran dan Sunnah, mereka senantiasa meninggalkan Quran dan Sunnah tersebut. Maka ini bentuk di antara sifat-sifat ahlul bid'ah yang disebutkan oleh para ulama. Semoga dars atau pelajaran kita yang singkat ini bisa bermanfaat buat antum. Dari Masjidil Haram, saya doakan antum semua yang selama ini mengikuti channel ana di Muhammad Malik Al-Azhari, antum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung di tempat ini, karena masya-Allah jemaah rahmatullah, ini adalah salah satu satu-satunya tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Antum beribadah di sini sangat luar biasa pahalanya, dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Antum kemudian tawaf satu langkah, maka tawaf satu putaran itu seolah-olah membebaskan satu budak. Dan tidaklah antum semuanya melangkahkan kaki kanan kemudian kaki kiri, melainkan satu sama yang lainnya. Langkah itu yang pertama menghapuskan dosa, langkah yang kedua menambah saldo kebaikan kita. Maka saya doakan semoga antum semuanya bisa kemudian melaksanakan ibadah umrah dan haji di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan kalau antum nanti ingin berangkat umrah dan haji, kita bisa start Jakarta, insyaallah taala antum bisa nanti bersama dengan ana secara privat atau secara kelompok. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.